Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Coders. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari HTML dasar. Dari video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengenalan HTML, mulai dari pengertian HTML, kemudian sejarah, dan sempat saya singgung juga di video sebelumnya tentang kode editor yang akan kita gunakan. Nah, pada video tutorial kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang kode editor yang akan kita gunakan. Pertama, kode editor yang akan kita gunakan seperti yang disinggung di video sebelumnya adalah Sublime Text, kode editor Sublime Text. Jadi apabila teman-teman belum punya softwarenya, teman-teman bisa masuk di situsnya Sublime Text 3. Teman bisa masuk di sublimetext.com. Kemudian teman-teman masuk di tab download. Nah, di sini ada beberapa versi dari Sublime Text untuk versi-versi OS. Ada untuk Ubuntu, Linux, ada yang 32 bit, kemudian 64 bit, ada Windows. Terserah teman-teman sesuai dengan OS yang teman-teman gunakan. Jadi kalau mau download silahkan diklik link di sini, kemudian nanti akan terdownload. Misalnya saya download 64 bit, nanti otomatis dia akan ngedownload. Nah, ini dia. Tapi saya cancel saja karena saya sudah download. Jadi jika teman-teman sudah download Sublime Text-nya, saya sudah rar juga. Saya pakai Sublime Text 64 bit. Teman-teman bisa masuk di menu setupnya, kemudian diklik 2 kali untuk menginstal Sublime Text-nya. Sabar, kursornya seperti ini, tekan yes saja. Saya minimizekan dulu. Oke, ini adalah setup untuk instalasi Sublime Text. Teman-teman bisa kalau mau menginstal ditekan next saja, kemudian disetujui saja. Kalau ada untuk disetujui, next-kan saja. Karena saya sudah install versi yang ini, jadi saya cancel saja. Oke, kita mulai masuk di Sublime Text-nya. Teman-teman buka Sublime Text. Oke, saya hapus explore dulu. Jadi ini adalah kode editor yang akan kita gunakan, yaitu Sublime Text versi 3. Jadi ada beberapa kelebihan dari Sublime Text ini. Banyak kelebihannya dari notepad yang biasa tentunya, karena dia memiliki kemampuan untuk autocomplete text atau autocomplete code. Jadi jika mau mulai, teman-teman tidak usah mengetik secara manual kalau di Sublime Text. Sublime Text mempunyai fasilitas untuk membuat struktur HTML secara otomatis. Jadi saya sarankan teman-teman kalau mulai membuat proyeknya atau membuat latihan HTML di Sublime Text, teman-teman harus terlebih dahulu karena
teks yang terbaca di sini adalah teks plain text, yaitu seperti teks biasa saja. Jadi kalau misalnya kita mau save dulu, save saja, kemudian save dengan ekstensi HTML. Sabar, saya simpan saja di folder saya di sini. Saya buat folder, latihan HTML, yang saya kasih nama saja latihan dot, jangan lupa dot HTML untuk memberikan ekstensi HTML pada file kita. Tekan save. Nah, teman-teman bisa lihat di ujung kanan ini sudah berubah, tipe ekstensinya sudah menjadi HTML. Jadi ketika kita mau mengetik sesuatu, tag HTML, nah, dia akan otomatis merubah warna dari teksnya. Oke, kalau misalnya kita mau buat HTML, struktur HTML, teman-teman bisa plain text, tidak usah teman-teman tulis secara manual seperti ini. Nah, ini pun kalau manual, plain text juga mempunyai fasilitas ketika kita mengetikkan tag HTML pembuka, kemudian ketika kita mau menutupnya dengan menekan slash, dia akan otomatis autocomplete. Nah, di plain text mempunyai beberapa fasilitas. Di antaranya, ketika kita mau membuat struktur dasar HTML, teman-teman bisa mengetikkan HTML saja, kemudian tekan tab. Nah, ini saya kenapa seperti ini? Karena saya menggunakan plugin Emmet, jadi dia tidak berfungsi. Jadi teman-teman yang belum menginstal plugin Emmet, teman-teman bisa mengetikkan seperti ini tadi, kemudian tekan tab. Tapi kalau sudah ada plugin Emmet-nya, cukup dengan tanda seru kemudian tab. Nah, secara otomatis dia akan membuat struktur dari HTML itu sendiri. Kemudian misalnya saya tulis judul belajar HTML dasar. Oke. Nah, di plain text juga mempunyai banyak fasilitas, seperti misalnya kita bosan dengan warna yang ini saja, ya, dengan warna pink, dengan tema yang ada, kita bisa di plain text kita bisa memilih tema yang sesuai selera kita. Teman-teman bisa masuk di menu preference, kemudian color scheme. Teman-teman bisa memilih di sini tema sesuai dengan selera teman-teman. Kalau saya sih sukanya yang default saja. Jadi banyak, ada biru, ada army, ada seperti tadi ideal yang cerah. Tapi saya default saja, saya suka yang seperti ini saja, anokai. Nah, di plain text juga, ketika teman-teman merasa tulisannya ini kecil kelihatan, teman-teman bisa membuatnya menjadi lebih besar dengan menekan kontrol tambah kurung kurawal penutup, kan, kontrol plus, nah, kontrol tambah, kontrol plus. Jadi kita untuk mengecilkannya kembali kontrol minus, ini kontrol plus untuk memperbesar tulisannya. Oke. Kemudian di plain text juga kita bisa membuat dua halaman kerja sekaligus. Misalnya kita membuat HTML-nya, kemudian kita membuat di sebelahnya ini adalah interface atau lembar kerja CSS kita, misalnya seperti ini. Kita membuat
2 atau lebih. Bisa plain text mempunyai beberapa. Teman-teman masuk di menu view, kemudian layout. Nah, di sini ada bisa 2. Nah, di sini teman-teman bisa membuat file HTML kembali ataupun file CSS di sini, ataupun bisa 3 kolom. Nah, jadi ini kemudahan menggunakan subplain text. Saya kembalikan lagi menjadi 1. Oke. Kemudian di subplain text juga, ketika kita misalnya mencari membuka proyek kita tidak usah mencari di sini lagi untuk membuka file proyek kita. Di subplain text ada fasilitas untuk melihat folder atau posisi file yang sedang kita kerjakan. Jadi teman-teman bisa masuk di bukan GoTo tapi tools, tapi view sidebar, kemudian show sidebar. Nah, ini itu. Tapi sebelumnya untuk cara memasukkannya seperti ini, setelah teman-teman buat folder untuk proyeknya, misalnya saya mau kasih masuk sahabat coders ini, folder sahabat coders, tinggal teman-teman tarik, kemudian masuk, kemudian lepas di sini. Nah, secara otomatis dia akan masuk di folder, susunan folder ini. Jadi kita dengan mudah mengakses file-file kita. Oke, itu diantara kelebihan dari subplain text. Teman-teman bisa menggunakan untuk menghilangkan kembali, menekan Ctrl KB, atau bisa masuk di menu yang tadi, view sidebar, kemudian show sidebar. Oke, selanjutnya adalah di subplain text juga mempunyai fasilitas multiple cursor. Misalnya saya mau membuat URL, ini contoh saja. Misalkan saya mau membuat ini bisa di subplain text bisa membuat multiple cursor sekaligus. Jadi teman-teman bisa tekan klik satu di pilihan yang pertama atau sembarang saja, kemudian tekan Ctrl, kemudian tekan pilih di mana posisi yang akan kita tulis lagi. Saya di sini. Nah, ketika kita mengetikkan misalnya link, nah, secara otomatis dia akan bersamaan membuat tulisan link ini. Ini adalah fasilitas yang digunakan oleh subplain text. Oke. Kemudian selanjutnya adalah di subplain text juga kalau misalnya teman-teman codingnya tidak rapi, teman-teman bisa misalnya kita kasih acak seperti ini, tidak rapi begini. Kalau teman-teman ingin merapikannya, bisa menekan untuk membuat dia mundur, bisa menekan Shift Tab, kemudian tekan Tab. Oke, dia akan secara otomatis rapi. Untuk tadi mundur itu Shift Tab, kemudian maju, blok dulu, kemudian maju. Untuk memajukan satu blok, Tab. Oke, seperti itu. Oke, saya kira itu pengenalan dari kode editornya. Selanjutnya di video berikutnya kita akan mulai ngoding. Oke, teman-teman tidak sabar, tonton terus channel Sahabat Coders. Jangan lupa subscribe video Sahabat Coders. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.